Oke ya, jadi kita lanjut bicara mengenai konsumsi. Tadi konsumsi adalah bagaimana menghabiskan daya guna barang dan jasa. Ada beberapa determinan konsumsi yaitu current disposable income, lalu permanent income. Di permanent income ini yang penting adalah bahwa dalam perhitungan konsumsi tidak diperhitungkan adanya windfall. Windfall itu dikesampingkan karena dia mendapatkannya tiba-tiba atau tidak permanen ya. Windfall itu misalnya dapat undian ya, atau dapat THR ya, kewarisan ya. Jadi uh, itu menunjukkan bahwa biasanya windfall itu ditabung ya, tapi itu yang menjelaskan bahwa mengapa setiap orang kalau mendapatkan THR atau undian cepat dihabiskan ya, karena dia merasa bahwa itu bukan permanen income. Ya, kalau dia permanen income, dia beda ya. Kalau dia dapat undian tiba-tiba kita langsung pergi ke mall ya, belanja baju dan sebagainya. Tapi kalau kita merasa itu permanen income, kita akan mengeluarkan konsumsi sesuai dengan kebiasaan kita selama pendapatan kita belum naik ya. Nah, oke. Di sebelumnya. Nah, lalu ada juga life cycle income hypothesis bahwa orang akan menabung karena mereka merasa bahwa konsumsinya tidak akan sama dalam setiap waktu. Lalu ada juga wealth hypothesis bahwa setiap orang akan mengkonsumsi lebih tinggi jika kekayaannya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Jadi higher wealth leads to higher consumption. Nah, itu yang harus kita ketahui sebagai dasar atau fondasi mengetahui mengapa orang mengkonsumsi berbeda dengan orang lain ya. Pertama karena permanent income-nya berbeda, kedua karena current income-nya berbeda, ketiga karena kekayaannya berbeda ya. Dan juga cara berpikir mengenai pendapatan semasa hidup life cycle income hypothesis. Tentunya konglomerat berbeda berpikir dengan buruh ya. Nah, itu kalau kita bicara mengenai konsumsi. Nah, sekarang kita bicara dengan mengenai tabungan. Yang kelihatan apa nih? Tes. Dua tabungan, Pak. Tabungan. Oke, ya. Oke, jadi apa itu tabungan? Tabungan itu adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi kalau kita punya pendapatan sebesar A, maka tabungan adalah misalnya sebesar C, maka tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak kita konsumsi. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Oke, masuk akal ya untuk membangun persamaan matematiknya. Jadi konsumsi atau pendapatan kita sama dengan konsumsi tambah tabungan. Nah, demikian juga kalau kita menghitung pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional tentunya consumption seluruh warga negara ditambah tabungan seluruh warga negara. Jadi tabungan nasional terdiri dari komposisi dari private saving ditambah government saving ya. Private saving terdiri dari personal dan bisnis atau perusahaan dan pemerintah, tabungan pemerintah, government atau public saving. Jika tabungan nasional tinggi, maka capital stock akan tumbuh dengan cepat sehingga output potensial akan tumbuh dengan cepat pula. Kenapa? Karena semua modal untuk menabung itu berasal dari tabungan, bukan dari konsumsi. Karena konsumsi itu habis ya. Kalau kita punya duit, beli barang, beli jasa, habis. Yang sisa adalah tabungan. Maka itu kita dianjurkan oleh pemerintah rajin menabung. Tujuannya apa? Karena supaya ada cadangan modal di bank. Nah, bank itulah yang akan menyalurkan kredit dengan tabungan kita. Kebayang nggak kalau tidak punya tabungan, kalau tabungan negara nasional tidak memiliki tabungan atau tabungan sedikit, maka tidak ada dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit atau melakukan pembangunan atau investasi-investasi.
Jadi, jika tabungan nasional tinggi, maka capital stock akan tumbuh dengan cepat sehingga output potensial akan tumbuh dengan cepat pula. Nah, jadi kalau Anda disuruh menjelaskan mengapa tabungan merupakan salah satu tonggak untuk membangun, modal untuk membangun, Anda bisa menjelaskannya ya. Karena apa? Tanpa tabungan maka investasi tidak akan berjalan. Karena tidak semua investasi menggunakan modal sendiri. Banyak menggunakan modal kredit atau pinjaman. Ya, kita lihat konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Tadi kita mendengar 3 kata ya di sebelum slide ini, yaitu kita bicara mengenai pendapatan, kita bicara mengenai konsumsi, kita bicara mengenai tabungan. Oke, jadi ada pendapatan perseorangan ya, personal income atau PI ya. Jadi saya mendapatkan gaji, semua total pendapatan saya dari gaji, dari Gojek ya. Saya kan misalnya pagi dosen, siang Gojek ya. Jadi pendapat perseorangan, personal income atau PI adalah seluruh pendapatan saya. Lalu dikurangi pajak-pajak pribadi atau personal taxes karena saya harus membayar pajak dong ya. Sama dengan pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau YD ya. Jadi kalau ditanya YD adalah apa? YD sama dengan ya PI dikurangi personal taxes ya. Apa itu YD? Disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan karena kita tidak membelanjakan pajak ya. Contoh kita beli rokok, rokoknya dipajak, yang bayar siapa? Saya ya. Jadi pendapatan saya berkurang, apa yang saya konsumsi berkurang karena harus membayar pajak. Jadi YD atau disposable income sama dengan personal income dikurangi personal taxes. Nah, dikurangi lagi personal consumption atau C sama dengan tabungan. Ya, jadi S atau personal saving sama dengan YD dikurang C. S sama dengan YD kurang C. Saving, personal saving sama dengan disposable income dikurangi personal consumption. Itu persamaan matematikanya. Kalau ditanyakan berapakah saving saya sekarang, maka Anda harus mencarinya melewati persamaan-persamaan tersebut ya. Cari dulu YD, lalu dikurangi consumption. Nah, secara matematis maka YD sama dengan C tambah S. Ya, di mana YD adalah disposable income, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi pajak. Jadi nggak mungkin kita belanjakan semua karena pasti harus membayar pajak kepada pemerintah. Jadi sisanya itulah yang bisa kita belanjakan. Dalam perekonomian di mana tidak ada campur tangan pemerintah, jika asumsi tidak ada campur tangan pemerintah artinya tidak ada pajak, maka YD sama dengan Y. Ya, asumsi tidak ada pajak, maka YD sama dengan Y. Tadinya Y itu adalah YD ditambah pajak. Nah, cuman karena pajak sama dengan 0, dengan asumsi tidak ada intervensi pemerintah, maka YD sama dengan Y. Maka Y sama dengan C tambah S. Sehingga S sama dengan Y kurang C. Ya, ini persamaan yang paling mendasar. Kalau Anda nggak ngerti ini atau nggak hafal ini, ya berarti seharusnya Anda tidak bisa lulus di ekonomi makro. Kalau ditanyakan berapakah pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional consumption ditambah saving. Berapakah saving nasional, yaitu pendapatan nasional dikurangi consumption. Ya, Y sama dengan C tambah S sama dengan Y kurang C. Contoh, jika pendapatan 24.000, konsumsi 24.110, maka tabungannya minus 110. Berarti orang itu berutang ya. Besar pasak daripada tiang, besar konsumsi. Ini asumsi jika tidak ada pajak ya. Jika pendapatan 25.000, konsumsi 25.000, maka tabungan 0. Sehingga kita bisa lihat jika pendapatan bertambah, konsumsinya konsumsinya lihat pendapatan bertambah, konsumsinya meningkat tetapi porsinya menurun sehingga dia bisa melakukan saving atau pinjaman ya. Ini kita lihat sehingga kita bisa membuat grafiknya ya seharusnya ya. Nah, ini bisa kita bikin grafiknya berapakah
grafik daripada saving ya. IS sama dengan Y min C. Kita lihat dari setiap pendapatan konsumsi kita bikin grafiknya. Nah, kita lihat fungsi konsumsi. Jadi suatu fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Berapa porsi konsumsi yang saya lakukan terhadap pendapatan saya. Nah, itu disebut kemiringan fungsi atau kurva konsumsi, disebut hasrat mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC, yaitu mengukur tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi. Jadi, kalau saya nambah pendapatan saya, berapa saya menambah konsumsi saya. Jadi MPC atau MPC sama dengan delta C per delta Y, yaitu penambahan konsumsi dibagi penambahan. MPC selalu positif tapi nilainya kurang dari 1. Ya. Jadi 0 lebih kecil dari MPC, lebih kecil daripada 1. Fungsi konsumsi linear mempunyai kemiringan yang sama. Ya, MPC konstan. Sedangkan fungsi konsumsi non linear mempunyai kemiringan yang berubah. MPC tidak konstan atau berubah. Intercept fungsi konsumsi disebut konsumsi otonom atau autonomous consumption. Untuk mengukur apa? Yaitu besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan 0 dan pengeluaran konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, jadi kadang kita belum ada pendapatan, kita udah konsumsi. Ya, jadi pendapatan 0 tapi pengeluaran konsumsi kita ada. Ya kan nggak mungkin kita wah saya nggak kerja nih sekarang, nggak punya pendapatan, jadi kita nggak makan. Nggak ya. Jadi pendapatan 0 juga manusia selalu harus melakukan konsumsi. Itu namanya autonomous consumption. Nah, hasrat mengkonsumsi rata-rata ya atau APC tadi adalah marginal ya, yaitu hasrat mengkonsumsi marginal. MPC sekarang adalah hasrat mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau APC. Merupakan rasio antara pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan atau disebut tingkat konsumsi. Jadi berapakah tingkat konsumsi saya? Yaitu berapa tingkat konsumsi saya terhadap pendapatan saya, yaitu C per Y. APC selalu positif. Nah, bedanya dengan marginal itu adalah delta C per delta Y, sedangkan APC adalah C per Y. Kalau marginal saya pernah bilang adalah konsep delta, konsep penambahan. Jadi kalau sudah ada rumus marginal, pasti rumusnya adalah delta ya. Jadi MPC sama dengan delta C per delta Y, APC sama dengan C per Y. Ya. Nah, fungsi tabungan tadi ada fungsi konsumsi, ada fungsi tabungan, ya. Ada definisi dari MPC dan APC. Hasrat mengkonsumsi rata-rata adalah APC, hasrat mengkonsumsi marginal adalah MPC, ya. Nah, fungsi tabungan juga ada MPS, yaitu marginal propensity to save, hasrat menabung marginal. Rumusnya adalah delta S per delta Y, yaitu mengukur besarnya tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah tabungan. MPS selalu positif tetapi nilainya kurang dari 1 ya. 0 lebih kecil dari MPS, lebih kecil daripada 1. Nah, fungsi tabungan linear mempunyai kemiringan yang sama atau MPS konstan, sedangkan kalau fungsi tabungan non-linear mempunyai kemiringan yang berubah atau MPS tidak konstan atau berubah ya. Nah, hasrat menabung rata-rata, average propensity to save atau APS merupakan rasio antara pengeluaran tabungan terhadap pendapatan atau disebut juga sebagai tingkat tabungan ya. Jadi APS sama dengan S per Y. Tadi MPS adalah delta S per delta Y. Sekarang APS sama dengan S per Y. Jika C lebih besar daripada Y, maka S negatif. Disebut di saving ya. Kalau C lebih kecil dari Y, S positif, disebut saving. Jadi menabung bisa hanya dilakukan jika C lebih kecil daripada Y ya, atau APS adalah positif. Kita di saving atau tidak bisa menabung ketika APS negatif. Ya. Nah, sekarang kita lihat investasi ya. Jadi tadi kita udah lihat konsumsi, kita lihat saving, kita lihat pendapatan. Jadi konsumsi, saving itu ada hubungannya dengan pendapatan. Ya, jadi kadang konsumsi bisa lebih besar dari pendapatan kita di saving, kita nggak bisa nabung. Tapi ketika konsumsi lebih kecil daripada pendapatan, kita bisa menabung ya atau saving. Nah, apa itu investasi? Dan apa hubungannya dengan
tadi ya, saving. Kenapa 4 variabel ini selalu kita satukan ya, bicara konsumsi, bicara pendapatan, bicara saving, bicara juga kita dengan investasi. Ya, karena kalau kita tidak memiliki saving, maka kita sulit untuk meningkatkan investasi. Ya, jadi investasi adalah pembelian barang modal atau modal baru, barang modal baru, ya, penambahan stok barang modal atau aset produktif, dan produksi barang modal tahan lama. Ya, jadi kalau investasi di teori fundamentalnya adalah tambahan membeli barang, ya, menambah stok barang modal atau aset produktif. Ya, jadi tambahan artinya saya pasti kalau beli barang pasti nambah kan gitu. Ya, misalnya saya tadinya punya 1 kursi, saya investasi 1 kursi lagi, berarti saya investasi tambah 1 kursi. Besoknya saya mau beli 2 kursi, berarti saya lakukan tambahan investasi 2 kursi. Bukan jadi 4 kursi investasi saya, tapi investasi saya saat ini adalah 2 kursi, yaitu penambahan stok barang modal atau aset produktif. Ya, itu fundamental definisi dari investasi. Ya. Nah, peran investasi dalam perekonomian. Dalam jangka pendek akan mempengaruhi output dan kesempatan kerja melalui dampaknya terhadap permintaan agregat. Jelas ya, jadi kenapa pemerintah ngotot dengan undang-undang Omnibus Law, karena ditengarai akan meningkatkan investasi. Nah, investasi itu akan memiliki dampak permintaan agregat. Ketika agregat meningkat, maka butuh orang yang bekerja untuk memproduksi, sehingga akan meningkatkan lapangan kerja. Maka itu Undang-Undang Omnibus Law disebut Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ya, karena investasi dalam jangka pendek akan mempengaruhi output dan kesempatan kerja melalui dampaknya terhadap permintaan agregat. Ya, jadi Anda harus bisa menjelaskan semuanya ya. Ini sepertinya ujian pasti keluar, yaitu apa hubungan antara 4 variabel ini, yaitu hubungan antara pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi. Nah, dalam jangka panjang, investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap output potensial dan penawaran agregat. Ya, jadi kalau di jangka pendek tentu kita bicara mengenai konsumsi, kalau di jangka panjang kita bicara mengenai produksi. Ya, jadi dalam jangka panjang investasi akan memiliki potensi meningkatkan penawaran agregat sehingga meningkatkan output potensial ya. Kalau dalam jangka panjang. Jadi kalau jadi dalam jangka pendek investasi akan mempengaruhi permintaan agregat. Dalam jangka panjang investasi akan mempengaruhi penawaran agregat ya. Nah, investasi menurut penggunaan bisa konstruksi, rehabilitasi, atau ekspansi ya. Contoh konstruksi membangun, rehabilitasi memperbaiki, ekspansi menambah ya. Jadi kita tambah lagi pabriknya. Jadi tadinya kita konstruksi 1 pabrik, kita bangun 1 pabrik, lalu kita ekspansi jadi 2 pabrik ya. Nah, pabrik yang kemarin rusak kita rehabilitasi. Itu semuanya perlu investasi. Jadi nggak hanya untuk membangun saja, rehabilitasi juga perlu investasi, perawatan juga perlu investasi ya. Nah, determinan investasi. Mengapa pebisnis perlu investasi? Dengan investasi penerimaan yang diperoleh lebih besar daripada ongkos investasinya ya. Jadi dengan investasi, contoh misalnya saya menjual rujak ya. Kalau saya jual rujak 10 piring baru balik modal ya. Maka itu saya perlu investasi lagi supaya penerimaan yang diperoleh lebih besar daripada ongkos investasinya. Ya, jadi perlunya investasi, maka itu investasi nggak bisa nanggung. Banyak kan saya pinjam uang di bank terus dikasihnya setengah, justru akan merusak investasi kita karena tidak bisa nutup, karena ada kapasitas yang harus dicapai ya. Kadang kita negosiasi dengan bang Mamat, bisa bang mana dong, kalau saya cuma dikasih 3 juta ya nggak bisa dong saya nanti balikin utang ya, karena kan jadi habis buang modal. Kenapa emang? Ya kalau 5 juta saya bisa untung, jadi bisa untungnya itu mencicil utang saya.
Jadi investasi itu harus dihitung, harus lebih besar dari ongkos investasinya. Ada 3 elemen penting dalam investasi, yaitu revenue yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi atau GDP. Jadi ada cost, yaitu harga barang modal, tingkat bunga dan pajak. Ada expectation atau harapan dan kepercayaan sektor bisnis ya. Jadi dalam investasi ada 3 elemen yang dipikirkan oleh investor. Pertama, berapa pendapatannya ya? Pendapatan, bukan profit dulu. Jadi revenue. Yang kedua, berapa biayanya? Baru yang ketiga adalah harapan dari keuntungan. Misalnya, wah, revenue tinggi, cost rendah, tapi kayaknya di demo mulu nih, gitu ya. Bisa jadi investor malah nggak masuk ke Indonesia ya. Jadi ada elemen yang nyata, ada juga elemen yang tidak nyata, yaitu expectation atau harapan. Nah, titik inilah justru ekonomi bergerak di titik expectation atau harapan. Kalau kita misalnya merasa harapan tinggi, ya, hutan rimba, belantara yang gelap juga kita akan terobos. Kalau kita harapan tinggi pasti. Tapi kalau kita memiliki harapan yang rendah, padang rumput yang indah juga kita nggak berani lewatin. Nah, jadi ekonomi bergerak itu karena harapan. Ketika dia harapannya memiliki profit yang bagus, maka dia pasti akan melakukan investasi ya. Oke, demikian topik kita konsumsi konsumsi pendapatan, tabungan dan investasi. Jadi kalau di ujian itu satu nomor itu pasti Anda akan disuruh menjelaskan keterkaitan antara 4 variabel ini. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, nanti kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu inflasi dan pengangguran.